Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin baik dan semakin berkenan di hati Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 12. Demikianlah sabda Tuhan. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Lalu ia berbalik dan pergi dengan geram. Tema renungan saat ini adalah ketika jawaban Tuhan tidak sesuai harapan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, berdoa adalah bagian yang sangat akrab dalam kehidupan orang percaya. Setiap kali kita berdoa, biasanya ada harapan tertentu yang kita simpan di dalam hati. Kita berharap Tuhan menjawab doa kita dengan cepat, tepat, dan sesuai dengan yang kita bayangkan. Misalnya ketika kita berdoa memohon kesembuhan, kita sering berharap Tuhan bekerja secara instan dan ajaib. Penyakit lenyap, tubuh dipulihkan, dan masalah selesai tanpa proses yang panjang. Namun ketika jawaban Tuhan ternyata berbeda, harus melalui proses pengobatan dan bahkan penantian. Tidak jarang kekecewaan muncul di hati kita. Hal inilah yang dialami oleh Naaman. Ia datang kepada Nabi Elisa dengan iman, tetapi juga dengan ekspektasi. Dalam pikirannya, Elisa akan keluar, berdoa dengan cara tertentu, menyentuh bagian tubuhnya yang sakit, lalu ia akan sembuh seketika. Namun Tuhan memilih cara yang berbeda. Elisa bahkan tidak menemui Naaman secara langsung, melainkan menyuruhnya mencelupkan diri 7 kali di sungai Yordan. Bagi Naaman, ini bukan hanya mengecewakan, tetapi juga merendahkan harga dirinya. Sungai Yordan dianggapnya tidak sebanding dengan sungai-sungai di Damsyik. Akibatnya ia marah dan hampir pulang tanpa menerima kesembuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, seringkali kita pun bersikap seperti Naaman. Kita datang kepada Tuhan bukan hanya membawa permohonan, tetapi juga membawa cara. Kita sudah menentukan bagaimana Tuhan seharusnya menjawab doa kita. Tanpa disadari, kita menempatkan Tuhan seolah-olah harus mengikuti skenario yang kita buat. Ketika jawaban Tuhan tidak sesuai dengan pilihan yang kita inginkan, kita mulai mempertanyakan kasih-Nya, kebijaksanaannya, bahkan kebaikannya. Padahal doa bukanlah soal memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Doa adalah sikap berserah dan percaya penuh kepadanya. Tuhan tidak pernah salah dalam menjawab doa. Ia tahu apa yang kita butuhkan, kapan waktu yang tepat, dan cara terbaik untuk membentuk iman kita. Jawaban Tuhan yang sederhana, tidak spektakuler atau melalui proses, seringkali justru menjadi sarana untuk merendahkan hati, melatih ketaatan, dan menumbuhkan iman kita. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, dalam kisah Naaman akhirnya
menerima kesembuhan bukan ketika ia mempertahankan egonya, tetapi ketika ia taat dan mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Demikian pula dengan kita. Berkat seringkali datang ketika kita mau melepaskan standar kita sendiri dan belajar percaya pada cara Tuhan. Mari belajar berdoa dengan hati yang terbuka, siap menerima jawaban Tuhan apapun bentuknya, karena cara Tuhan selalu lebih baik daripada cara kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau selalu mendengar doa kami. Ajarlah kami untuk berserah dan percaya penuh kepadamu, meskipun jawabanmu tidak sesuai dengan keinginan kami. Kami percaya caramu adalah yang terbaik. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan memberikan kesabaran, memberikan ketangguhan, agar mereka senantiasa mempercayai Engkau sebagai penolong di dalam hidupnya. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menemani, untuk menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai dan berkati apapun yang kami kerjakan, sehingga boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ingin serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.